Dan untuk terus mengupdate informasi pasca bencana di Sumatera Utara, kita sudah bergabung dengan rekan Andri Syahputra yang sudah siap mengabarkan di Tapanuli Selatan dan juga Syaren Situmorang di Tapanuli Tengah. Pertama kita ke rekan Syaren terlebih dahulu. Selamat siang Syaren, bagaimana kondisi terkini di Tapanuli Tengah? Apakah proses evakuasi ini masih terus berlangsung? Baik Rehan dan Justin dari Kabupaten Lampung Tengah, Sumatera Utara, kami kembali menyampaikan informasi terbaru dari data yang memang kami terima dari BPBD Kabupaten Lampung Tengah. Hingga saat ini korban meninggal dunia sudah mencapai 89 orang dan 82 orang masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan masih terus berjibaku untuk melakukan pencarian terhadap para korban yang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan di berbagai titik lokasi longsor yang tersebar di hampir 80% wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November yang lalu. Dan hingga hari ini kita belum mendapat informasi dari pihak-pihak terkait, baik itu juga dari BPBD maupun dari Basarnas terkait apakah tim SAR gabungan ini sudah menemukan korban-korban lainnya. Demikian, Brian dan Justin. Baik, Syaren tadi Anda sempat menyebutkan Ya, jika pencarian korban juga masih terus dilakukan. Kira-kira sebetulnya apa hambatan terbesar yang dirasakan di sana? iya, Rian dan Justin, bahwa memang pencarian terhadap para korban ini sangat sulit dilakukan, apalagi di desa-desa yang terisolir, yang terjadi karena memang akses jalan untuk sampai ke lokasi cukup sulit ditempuh oleh para tim pencari, tim-tim relawan, dan juga masyarakat. Dan kabar terbaru yang dapat kami informasikan saat ini adalah di berbagai titik lokasi sekarang di Kabupaten Tapanuli Tengah listrik sudah mulai hidup, meskipun ini masih sangat terbatas, masih di beberapa tempat yang ada, tapi secara khusus ini di pusat perkotaan. Ya, Syaren, lalu bagaimana kondisi korban selamat yang saat ini berada di pengungsian? Iya, untuk saat ini data dari BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah mencatat sudah 8.000 lebih pengungsi. Mereka ini tersebar di berbagai posko pengungsian yang dibuat di berbagai kecamatan. Namun di tempat saya mengabarkan saat ini, pusat pengungsian itu difokuskan di gedung olahraga di Kota Pandan, dan di sana juga dibuka layanan kesehatan, kemudian juga dapur umum, dan fasilitas-fasilitas lainnya buat para pengungsi. Namun dapat kami Baik, sampaikan juga bahwa bantuan-bantuan memang dari berbagai pihak sudah sampai ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun para korban bencana ini mereka masih membutuhkan pakaian, selimut, dan kebutuhan-kebutuhan selama di pengungsian. Demikian, Rehan. baik, pakaian dan juga selimut nampaknya ini masih kekurangan di sana. Terima kasih Syaren atas laporan Anda. Bagaimana sebetulnya di daerah lain, kita akan update informasi dari Padang Pariaman. Ada Andri yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Andri, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Situasi apakah banjir masih terjadi dan bagaimana kesehatan dari para pengungsi di sana? Ya, Jasmine Rehana dapat saya laporkan saat ini saya berada tepatnya di Nagari Sejauh Timur, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Yang mana di lokasi ini banjir dan longsor melanda kawasan ini yang mengakibatkan beberapa infrastruktur seperti sekolah, rumah, masjid dan sebagainya itu hancur. Itu di belakang saya ini adalah SDN 05 Batang Anai. SD ini hancur akibat diterjang banjir bandang yang melanda kawasan ini.
fasilitas sekolah hampir semuanya hingga saat ini berbagai bantuan sudah mulai berdatangan. Yang dibutuhkan di sekolah ini saat ini adalah fasilitas-fasilitas belajar mengajar seperti meja, kursi, meja belajar, hingga buku tulis belajar anak-anak. Dan saat sekarang ini proses belajar mengajar itu dihentikan sementara karena tidak ada murid tidak bisa belajar di sini. Nah, tadi pagi Polres Padang Pariaman sudah membangun tenda darurat untuk fasilitas belajar sementara murid-murid untuk ke depannya. Hari Senin rencananya murid-murid akan melakukan ujian di tenda darurat ini. Begitu Rehana dan Jasmine. Ya, Andri, Anda katakan bahwa sejumlah fasilitas umum ini rusak. Lalu bagaimana dengan kondisi jalanan, akses menuju lokasi bencana? Apakah saat ini sudah bisa diakses kembali, Andri? Ya, beberapa akses jalan utama menuju lokasi-lokasi longsor seperti di kawasan Anduriang itu sudah mulai bisa dilewati kendaraan roda 2, begitu juga di Sungai Bulia ini juga sudah bisa dilewati kendaraan roda 2. Namun karena material longsor masih banyak, jadi diminta pada pengendara untuk tetap berhati-hati menggunakan jalan alternatif tersebut. Ya, sedangkan jalur utama yang penghubung beberapa jembatan itu putus, jadi terpaksa beberapa warga harus jalan kaki menuruni bukit untuk bisa mendapatkan akses utama menuju ke pusat posko-posko bantuan dan sebagainya. Beberapa bantuan luar sudah berdatangan, namun untuk sementara ini bantuan-bantuan dari luar dan sebagainya itu belum tertata rapi dan belum tepat sasaran ke lokasi-lokasi bencana-bencana yang ada di Padang Pariaman maupun di Sumatera Barat pada umumnya. Begitu Yasmin dan Diana. Baik, terima kasih Andri atas laporan Anda dan sebelumnya juga ada rekan kami, ini adalah Syaren Situmorang yang sudah mengabarkan bagaimana situasi terkini di lokasi masing-masing. Selamat kembali beraktivitas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana rekan-rekan.